Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menyebutkan nama-nama komponen dalam sistem pengapian pada mobil Avanza dan beserta letaknya. Yang pertama itu ada koil pengapian assembly. Ini adalah coil assembly yang kita buka. Ini adalah Coil assembly. Nah, buka soketnya dulu lalu dicabut saja. Ini adalah coil assembly. Gas. Kita buka businya terlebih dahulu. Inilah busi dari pengapian mobil Avanza kali KPE. Oke, selanjutnya sistem pengapian selanjutnya adalah CMP. Ini adalah CMP. CMP itu adalah camshaft position sensor. Jadi sensor CKP berada di bawah. Langsung saja kita langsung ke bawah. Inilah sensor CKP. Inilah sensor CKP. Yaitu sensor CKP itu adalah crankshaft position sensor yang berada di crankshaft, di pulley crankshaft letaknya. Iya. Ini dia. Kami akan memeriksa sensor crankshaft. Sensor posisi crankshaft. Yang pertama kami menggunakan buku pedoman diagnosa atau diagnostik. Jadi langkah yang pertama di buku dijelaskan lepaskan konektor sensor dari crankshaft. Kita lepaskan. Ini posisi letaknya di dekat pulley. Ternyata kami kesusahan bukanya. Oh gitu ya. Itu ternyata cara buka. Nah, kita ukur tahanan sensor posisi crank. Baiklah, di sini kita akan membuka terlebih dahulu sensor position crankshaftnya yang ada di bagian dekat pulley ini. Buka dengan cara perlahan, santai tapi pasti. Di sini kita menggunakan kunci 10 membuka sensor position crankshaft. Setelah dibuka, Tarik secara perlahan. Oke. Nah, setelah kita buka, ini bentukan dari sensor position crankshaft. Kita bersihkan terlebih dahulu. Setelah itu kita bersihkan. Tunggu dulu. Oke, setelah kita bersihkan, kita akan memeriksanya sesuai dengan aturan dari buku pedoman atau buku diagnostik. Yang pertama itu ukur tahanan sensor posisi crankshaft. Tahanan standarnya 1 sampai 2 dengan multitester. Untuk langkah awalnya terutama kita harus mengkalibrasi alat ukur dulu. Baik, setelah dikalibrasi langsung saja kita ukur berapa hasilnya.
Sorry. Baca. Ini periksa kan? Habis. Baik. Berapa jam? Berapa jam? Di sana terdapat ukurannya 2 kilogram. Jadi di sini dikatakan spesifikasinya dari 1850 sampai 2450 pada suhu 20 derajat Celcius. Jadi hubungannya 1-2 gitu. 1 sampai 2. Nih, 1 sampai 2. Tadi kita mendapatkan hasil 2. Jadi setelah kita ukur tahanannya tadi, sensor position crankshaft ini masih dalam keadaan baik dan tahanannya masih dalam kondisi stabilisasi. Baiklah, kita akan memeriksa kembali tahanan standar yang periksa dari Hoppen. Baiklah, setelah itu kita akan memasang kembali sensor position crankshaftnya. Besar. Stop. Stop mencuri hatiku. Oh, pakai salah. Foto ban patek. Gue ya, bilang gue ya. Chevrolet. Iya. Captiva. Mana kayak panjangnya? Ini coba. Kulit. Tangkain jo. Enggak. Oh, jalan lo, aku motor tapi Kalau orang tuh motor. kalau mobil, Kalau Honda kereta. sepeda, Sepeda. mobil deh. Dan selanjutnya memasang songketnya kembali. Ya, selesai. Kami akan memeriksa tahanan standar periksa dari SOR. Yang pertama sudah kita lepaskan konektor ATM dan periksa tahanannya. Yang pertama kita memeriksa yang positif dulu. Di sini ada positif dan negatif, kita periksa N1 positif dulu. 2, 3. Letaknya posisi keempat dari sebelah kiri. Dan kita hubungkan ke positif. Konektor. Positif konektor sensor position crankshaft. Sini. Kita tengok hasilnya.
Nah, baik. Selanjutnya yang negatif. Kita hubungkan pada negatif. Hasilnya lebih dari 10 kilo ohm atau lebih. Jadi di hasil kita dapatkan telah lebih dari 10 kilo ohm. Tadi kan kita mendapatkan 3 lebih. Jadi masih dalam keadaan kondisi spesifikasi. Selanjutnya kami akan memeriksa sensor posisi camshaft. Ini adalah kami menggunakan buku manual juga, buku ujian ketik. Terus di sini ada prosedur pemeriksaan dan ada alat-alat yang kita gunakan. Langsung saja kita periksa ECM atau output voltase sensor. Yang pertama kita menghubungkan oscilloscope problem terminal N1 positif dan terminal N1 negatif dari konektor ECM. Hampir sama pemeriksaannya seperti yang crankshaft tadi. Di sini ada beberapa petunjuk. Jadi yang kedua, periksa bentuk gelombang saat mesin idling atau cranking. Bentuk gelombang yang ada sesuai dengan putaran mesin. Lihat kembali atau bentuk gelombang yang CH1 dalam gambar. Kita memeriksa tahanan. Di sini yang pertama kita lepaskan konektor sensor posisi crankshaft C1. Kita lepaskan. Letaknya, ini dia. Di sini letaknya. Kita lepaskan. Terus bisa jelak berpungkus. Ternyata keras saya. Setelah itu kita melepaskannya menggunakan lunak ternyata. Saya belum makan minusnya. Kita lepas. Hati-hati tangan jangan sampai dia. Sih bang, sama-sama. Gara dah. Kita lepas. Di sini kita menggunakan box 10. Jadi bautnya jangan sampai jatuh. Ini langsung kita buka. Untuknya dilap dulu, Jet. Bersihkan terlebih dahulu sebelum kita periksa tahanannya. Oke, selanjutnya kita periksa tahanannya. Di sini ada 2 terminal positif dan negatif. Langsung saja. Sekarang kita memeriksa tahanan dengan menggunakan moti. Di sini dapat kita lihat tahanan standarnya itu dari 1 sampai 2. Hubungkan 1 dan 2. Jadi tahanannya dari 1850 sampai 2450 ohm pada suhu 20 derajat Celcius. Ya, langsung saja kita periksa. Pegang. Kita hubungkan. Ini pandangan depannya. Kita hubungkan. Dapat kita lihat di sana tertera 2185.
kilohm. Jadi di sini dari 1 sampai 245 tadi kita dapatkan 21. Jadi kondisi sensor posisi camshaft ini masih dalam kondisi spesifikasi. Baiklah, kita akan memeriksa short dan open dari N2 negatif. CMP. Kita hubungkan ini di N2 negatif. Di buku manual telah ditunjukkan posisi N negatifnya di mana, N negatif 2-nya di mana. Dan kita hubungkan ke sana. Ke terminal negatif dari soket CMP. Inilah hasil yang didapat dari terminal negatif CMP. Nih tuh. Nah, Setelah kita dapat tadi, di sini kan tertulis kondisi spesifikasi. Jadi kondisi spesifikasinya di atas 10 kilo. Tadi kita hampir mendekati 10 kilo. Cuman kurang sedikit seperti yang di dalam video tadi. Jadi kondisinya mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan kayak karena kena debu atau gimana. Jadi udah mulai menurun dari kondisi spesifikasi. Selanjutnya kita akan memeriksa N2 positifnya. Kita pindahkan ini ke atas. Nah, dan pada soket ini Oke. kita pindahkan ke yang satu lagi. Oke. Nah, tuh dosa. Nah, hasil yang didapat tadi 8,9. Jadi setelah kita periksa dari open dulu. Selanjutnya kita periksa dari open. Dari opennya apa?